Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cika Putri Khaira. Di sini saya akan mengulas karya novel dari Helen dan Sukanta. Buku novel ini berjudul Helen dan Sukanta. Penulis dari buku ini adalah Pidi Baik yang diterbitkan oleh Dipanas Dalam Publishing pada tahun 2019 dengan jumlah halaman 362. Selanjutnya mari kita lanjut ke bagian orientasi. Novel Helen dan Sukanta merupakan adaptasi dari kisah nyata. Pada tahun 2000, Pidi Baik bertemu dengan Nyonya Helen di sebuah restoran Indonesia. Kemudian, Nyonya Helen bercerita kepada Pidi Baik tentang masa lalunya selama di Hindia Belanda yang kini bernama Indonesia. Sinopsis dari novel ini adalah novel ini bercerita tentang seorang gadis Belanda bernama Helen Maria Eleonora atau yang akrab disapa dengan Helen, dan seorang pemuda pribumi yang bernama Sukanta. Mereka memanggilnya dengan panggilan Ukan. Helen adalah gadis Belanda yang tidak terlalu mengenali dunia luar karena orang tuanya yang cukup protektif. Di suatu hari dia bertemu dengan Ukan. Dari pertemuan itulah yang membuat keduanya saling menaruh rasa. Akan tetapi di zaman kolonial Belanda, orang Belanda dan orang pribumi yang saling jatuh cinta tentu dianggap sebagai hal yang memalukan. Akhirnya Helen dan Ukan dipisahkan oleh paman dan ayahnya. Sepengetahuan dari Helen, Ukan telah dibunuh oleh pamannya. Tidak lama setelah itu, Helen dipindahkan ke Bandung untuk melanjutkan pendidikannya. Sedang saat ini, Ukan tidak diketahui keberadaannya. Helen bertemu dan mulai bergaul dengan orang Bandung. Sampai akhirnya, dia bertemu dengan Hans, si pemuda asal Belanda, di mana Hans menyukai Helen dan gigih untuk mendapatkan hati Helen. Karena saat itu Helen ingin melupakan Ukan, akhirnya dia menerima cinta Hans dan mereka memiliki hubungan. Tetapi tidak lama setelah itu, Helen merasa ada sosok yang mengintainya secara diam-diam. Ketika malam hari, Helen mencoba untuk menemui sosok itu yang ternyata itu adalah Ukan. Dari situ, Helen memutuskan untuk meninggalkan Hans dan menikah dengan Ukan. Akhirnya mereka pun resmi menikah. Namun, kedatangan Jepang mulai merubah segalanya. Secara keseluruhan, menurut saya akhir dari cerita ini sad ending. Akan tetapi di sini saya tidak merasakan kesedihan, bahkan tangisan dalam cerita. Mungkin karena bagian sedih yang terdapat dalam novel hanya pada bagian akhir. Kelebihan dari novel ini adalah terdapat beberapa dialog bahasa asing yang diberi terjemah, sehingga saya dapat menambah wawasan. Dalam novel ini juga terdapat kalimat denotasi, sehingga kalimatnya mudah dicerna serta dipahami. Sangat disayangkan, masih terdapat kekurangan dari novel ini, yaitu adanya kata atau kalimat yang tidak sesuai dengan PUBI. Selain itu, terlalu banyak narasi dan sedikit dialog yang terkesan membosankan bagi saya. Dan yang terakhir, ending dari cerita sedikit kurang memuaskan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.